Salam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah keluarga. Mari Bapak Ibu semuanya, kita persiapkan hati kita saat teduh untuk kita. Bahwa pertolonganku itu datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya senantiasa kasih karunia yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 10. Kita pujikan bait yang pertama saja. Yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang dekat bila musikmu bergema, angkatlah puji-pujian. Tiba saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, lebih dulu kita minta terang, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau telah menolong kami semua, sehingga kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami pada saat ini. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan tentang firman-Mu. Urapi ya Bapa kami semua, sehingga apa yang akan disampaikan oleh juru sabda nanti hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Urapi kami semua ya Bapa, Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami di dalam ibadah keluarga ini. Saat ini ya Bapa, kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Satu persatu kami tidak tahu halangannya ya Bapa. Kami serahkan di tangan-Mu saja, sehingga di lain waktu bisa berkumpul dan berbakti bersama-sama dengan kami semua. Jalannya ibadah pada saat ini ya Bapa, awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini kita dipertemukan di Mazmur bab 86. Akan saya baca ayatnya pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 86 ayat pertama sampai yang ke-10. Yang demikian Bapak Ibu semuanya akan saya bacakan untuk penjenengan semuanya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku.
peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 9. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada saat ini bisa saya beri judul doa, atau bahasa Jawanya ndedonga. Bapak, Ibu yang terkasih, ada peribahasa yang mengatakan bahwa doa adalah napas bagi orang yang beriman. Saya ulangi lagi, doa adalah napas bagi orang yang beriman atau percaya. Bapak, Ibu, bagaimana kalau kita membayangkan kalau kita menahan napas 1 menit saja? Ya, kita tahan napas kita 1 menit saja. Bagaimana keadaannya? Pasti nantinya kita setelah menahan napas itu,
akan terasa diri kita itu tersengal-sengal. Atau di dalam bahasa Jawanya kesosolan atau menggeh-menggeh. Ya, menggeh-menggeh. Nah, kalau doa adalah napas bagi orang percaya, seperti halnya tadi, kita saja menahan napas 1 menit saja sudah menggeh-menggeh, apalagi lebih daripada 1 menit. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu, bagaimana orang itu nanti pasti akan kemungkinan meninggal atau bablas. Nah, itulah kekuatan daripada doa, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, saya sering berdoa, tetapi kenyataannya Tuhan belum memberikan apa yang akan saya minta. Misalkan kalau kita mempunyai masalah yang ruwet, berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, kok yo suwi men yo, Tuhan itu memberikan jawaban kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Ya seperti itu tadi, gambaran yang di depan itu. Kadang-kadang kita berdoanya itu tidak rutin. Seperti kita bernapas saat ini. Kalau teratur napas kita, enak kan? Dada rasanya lega. Kadang-kadang kita kalau doa ya seperti itu tadi. 1 menit kita tahan, 2 menit kita tahan. Akhirnya menggeh-menggeh. Doa itu seperti itu, menggeh-menggeh. Akhirnya Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Seperti halnya bacaan pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, saya ambilkan pada ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Akan saya bacakan kepada panjenengan semuanya. Yang demikian, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Penekanannya kepada ayat yang ketiga ini Bapak Ibu. Berdoa sepanjang hari. Pemazmur pun demikian. Kalau dia berdoa sepanjang hari. Apa artinya Bapak Ibu? Doa haruslah terus-menerus kita lakukan. Jangan kita penggal-penggal. Harus terus, seperti napas kita. Jadi teratur, enak. Ya, enak. Seperti halnya kita bernapas. Itulah doa. Pemazmur pun demikian. Sepanjang hari. Jadinya tidak henti-hentinya dia berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita pun kecewa. Saya sudah berdoa,
tetapi belum dikabulkan oleh Tuhan. Di manakah Tuhan itu? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jauhkah Tuhan itu? Mungkin Tuhan benci kepada saya, kepada kita semua. Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan tidak jauh, begitu dekat. Dekatnya sedekat apa? Hanya sejauh doa. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih, harus kita tekankan. Tuhan tidak begitu jauh. Jauhnya hanya sejauh doa. Dan doa itu harus kita lakukan sepanjang hari seperti kita bernapas. Itulah doa, kekuatan doa. Amin, saudara-saudara. Terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Renungan yang sangat singkat ini mudah-mudahan bisa meresap di hati kita masing-masing dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi dunia yang semakin carut marut ini. Mari Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 246. Kita pujikan bait yang pertama saja sambil kita bersyukur, kita mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Sekali lagi ya Bapak, ucapan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Engkau telah melindungi kami, sehingga kami bisa mengawali dan mengakhiri ibadah ini dengan baik. Firman-Mu tadi ya Bapa, mudah-mudahan dapat kami resapi sehingga kami ini menjadi tuntunan-Mu di dunia ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga menyatukan hati berdoa khusus untuk negara kami. Engkau sendiri tahu ya Bapa, bahwa pada saat-saat ini pandemi corona semakin lama tidak menyusut, tetapi semakin lama semakin banyak. Tolong ya Bapa,
Engkau singkirkan pandemi corona ini, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami seperti sedia kala, dan perekonomian negara kami juga bisa maju seperti sedia kala juga. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang pada saat ini, untuk Bapak Ibu kami yang sudah sepuh. Tolong ya Bapa, beri mereka roh penghiburan, sehingga di dalam menjalankan aktivitasnya, di dalam kehidupannya sehari-hari, Engkau sendiri ya Bapa yang melindungi dan menghibur Bapak kami dan Ibu kami yang sudah sepuh ini, sehingga mereka merasa tidak kesepian lagi. Kami juga berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Yang kami tahu Ibu Eli ya Bapa, yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Pare. Jamahlah perantaraan juru medis, perantaraan obat yang diminumnya, sehingga Ibu Eli di lain waktu bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti semula. Kami juga menyatukan hati ya Bapa, berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Jativringin. Program-program yang telah tersusun pada saat ini ya Bapa, karena situasi yang tidak memungkinkan, karena adanya penyakit corona ini, sehingga program-program yang sudah tersusun di PKT pada saat ini tidak bisa kami jalankan. Engkau sendiri ya Bapa yang akan menjalankannya. Usir pandemi corona ini dari bumi Indonesia, sehingga kami bisa beraktivitas lagi dan bisa beribadah di tempat ibadah kami di lain waktu. Saat ini juga ya Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan ini. Engkau urapi, Engkau sucikan persembahan ini, sehingga bisa memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di jemaat-Mu Jativringin ini. Kami juga tidak lupa kepada dosa-dosa kami, baik dosa tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami. Semuanya itu ya Bapa, kami serahkan di tangan-Mu. Engkau sendiri yang menghapus dosa-dosa itu dari diri kami masing-masing, sehingga kami pantas untuk mengikut Engkau saja. Demikian ya Bapa, seru doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ibadah keluarga pada saat ini kita tutup dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 408. Kita
kita nyanyikan bait yang pertama saja. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panuku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sebelum kita meninggalkan tempat ini dan menjalankan aktivitas kita tutup, kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya senantiasa kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga pada saat ini. Amin.